Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pagi ini? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat semuanya ya. Ketemu lagi dengan Ustazah dengan pelajaran IPA. Materi kita pagi ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan mempunyai beberapa bagian seperti kita manusia. Tumbuhan mempunyai bagian yang pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, kelima biji, keenam buah. Yang pertama akar. Akar sangat penting bagi tumbuhan karena berfungsi untuk mencari makanan. Akar terdiri dari berapa bagian? Bagian akar yang pertama, bulu akar atau rambut akar. Fungsinya sebagai jalan masuk air dan mineral dari dalam tanah. Kedua, tudung akar atau ujung akar. Fungsinya sebagai pelindung akar saat menembus tanah. Tiga, batang akar. Berfungsi bagian dari akar yang mencuat ke permukaan tanah. Kemudian yang keempat cabang akar, yaitu bagian dari akar. Sekarang kita masuk ke fungsi akar. Yang pertama, akar berfungsi untuk mengukuhkan tanaman. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Keempat, alat untuk bernafas. Kemudian kita lihat akar berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada akar serabut. Yang kedua akar tunggang. Bisa kita lihat pada gambar perbedaan akar tunggang dengan akar serabut. Kita lihat akar serabut yang pertama. Berbentuk seperti serabut, ukuran akar relatif kecil, tumbuh di pangkal batang, besarnya hampir sama, dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Nah, ini adalah contoh-contoh akar serabut. Ada padi, jagung, rumput, kelapa, dan masih ada lagi nanti contoh-contohnya yang lain. Kemudian kita masuk ke yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang cirinya terdiri atas satu akar besar, akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Kedua dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Nah, ini adalah contoh-contoh akar tunggang. Ini ada kedelai, kemudian mangga, durian, alpukat, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang memiliki akar tunggang yang berbuah ya. Kemudian kita masuk ke jenis akar khusus. Apa itu akar khusus? Yang pertama, akar tunjang. Cirinya tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Contoh tumbuhan ini adalah pohon bakau dan pandan. Yang kedua, akar napas. Cirinya tumbuh ke atas permukaan tanah atau air yang memiliki banyak celah jalan masuk ke udara. Contoh tumbuhannya adalah kayu apu, teratai, eceng gondok. Yang ketiga, akar pelekat. Cirinya tumbuh di sepanjang batang untuk menempel pada kayu tumbuhan. Contohnya akar pelekat ini adalah lada, sirih. Yang keempat, yaitu akar gantung. Yaitu tumbuh pada batang tumbuhan di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Contoh tumbuhannya adalah pohon beringin. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu batang.
Fungsi batang yang pertama adalah tempat untuk tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Kemudian tempat untuk melakukan fotosintesis. Ketiga, sarana untuk mengangkut zat mineral dan air untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan seperti tebu dan sagu. Kelima, untuk mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Kemudian kita masuk ke struktur batang. Yang pertama, batang berkayu. Apa itu batang berkayu? Batang yang memiliki kambium. Fungsi dari kambium ini adalah untuk membentuk kayu dan kulit. Ini contoh batang berkayu. Ada pohon pinus, ada pohon mangga. Kedua, batang rumput. Yaitu batang rumput ini tidak berkayu, beruas, dan berongga. Contohnya adalah batang padi, terus batang jagung. Yang ketiga, batang basah. Ciri batang ini tidak keras dan berair. Contohnya daun bayam, batang pisang. Kemudian apa perbedaan batang monokotil dan dikotil? Nah, ini ya. Tumbuhan monokotil perbedaannya tidak mengalami percabangan, sedangkan tumbuhan dikotil mengalami percabangan. Yang kedua, untuk tumbuhan monokotil, besar batang dari bawah ke atas hampir sama, sedangkan tumbuhan dikotil, ukuran batang dari bawah ke atas akan semakin kecil atau mengecil. Yang ketiga, perbedaannya monokotil ini batang tidak berkayu atau tidak ada berkambium. Kemudian untuk tumbuhan dikotil mengandung kambium. Masuk kita ke bagian ketiga, yaitu daun. Fungsi dari daun bagi tumbuhan adalah yang pertama, sebagai penopang dan pengangkut air dan zat-zat makanan. Yang kedua, tempat penyimpanan cadangan makanan. Ketiga, alat perkembangbiakan. Keempat, alat pernapasan atau pertukaran O2 dan CO2. Yang kelima, alat untuk berfotosintesis. Keenam, alat untuk penguapan. Daun juga mempunyai bagian-bagiannya. Yang pertama, yaitu helai daun. Perhatikan ya, helai daun nomor 1. Yang kedua, tulang daun. Yang ketiga, tangkai daun. Yang keempat, pelepah daun. Kemudian, daun juga mempunyai jenisnya. Kita lihat jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Yang pertama, daun majemuk. Apa itu daun majemuk? Apabila dalam setangkai daun terdapat beberapa helai daun. Contohnya, daun lamtoro dan petai Cina. Nah, lihat ya gambarnya perbedaan daun majemuk ini. Kemudian yang kedua adalah daun tunggal. Daun tunggal ini apabila dalam setangkai daun hanya terdapat sehelai daun. Contohnya adalah daun tebu dan daun padi. Kemudian kita masuk ke jenis daun berdasarkan susunan tulang daun. Yang pertama, daun menyirit. Bentuknya seperti sirip ikan. Nah, ini contohnya ya nak, daun mangga. Yang kedua, daun menjari. Bentuknya seperti jari tangan manusia. Contohnya ini, daun singkong. Nah, lihat nih ya, perhatikan seperti jari kita ya manusia. Yang ketiga, daun melengkung. Bentuknya seperti garis-garis melengkung. Contohnya nih, daun eceng gondok. Yang keempat, itu daun sejajar atau tulang sejajar ya nak. Bentuknya seperti garis-garis sejajar dan tiap-tiap ujung tulang daun menyatu.
Contohnya itu daun tebu. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu bunga. Bagian bunganya lagi ya. Bagian-bagian bunga. Yang pertama itu tangkai bunga, yaitu penghubung batang dengan bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Fungsinya ini membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga, mahkota bunga. Nah, ini yang paling penting bagi bunga ya nak. Ini merupakan perhiasan bunga yang indah dan berfungsi untuk menarik serangga agar datang untuk membantu penyerbukan. Yang keempat, benang sari. Ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian yang kelima adalah putik. Ini juga alat kelamin betina bagi bunga. Fungsi bunga. Fungsi bunga yang pertama yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, sebagai tempat terjadinya peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kita sekarang masuk ke jenis bunga berdasarkan kelengkapannya. Yang pertama, bunga lengkap. Apa itu bunga lengkap? Bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga. Apa bagiannya? Yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Yang kedua, bunga tidak lengkap. Apa itu? Apabila bunga tersebut tidak memiliki sedikitnya salah satu dari bagian bunga lengkap. Apa tadi bunga lengkap? Ya, nah itu tadi ada kelopak, ada mahkota, putik, benang sari. Apabila tidak ada di salah satunya berarti dia bunga tidak lengkap. Sekarang kita masuk ke jenis bunga berdasarkan alat kelamin. Yang pertama, bunga betina. Apa itu bunga betina? Bunga yang memiliki semua bagian-bagian kecuali benang sari. Yang kedua, bunga jantan. Nah, ini kebalikannya nak, bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga kecuali putik. Nah, ini yang bunga yang lengkap, namanya hermafrodit atau bunga sempurna. Bunga hermafrodit ini bunga yang memiliki benang sari dan putik. Ya lengkap kedua-duanya ya nak. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu buah dan biji. Bagian kelima yaitu buah. Nah, ini buah yang sering kita makan setiap hari. Untuk mencukupi gizi kita membentukkan buah ini. Nah, apa itu buah? Merupakan hasil dari penyerbukan yang diikuti oleh pembuahan. Kemudian buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Buah juga berguna untuk melindungi biji yang merupakan bakal tumbuhan baru. Kita masuk ke bagian keenam yaitu biji. Nah, apa itu biji? Adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, biji ini adalah yang sangat penting bagi tumbuhan untuk perkembangbiakannya, untuk memperbanyaknya. Ini cikal bakal dari tumbuhan baru. Kemudian biji juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kulit biji. Kulit biji juga ada kita temukan pada biji. Apa fungsinya? Untuk melindungi biji. Yang kedua, keping biji. Fungsinya adalah sebagai cadangan makanan ketika biji mulai berkecambah. Yang ketiga itu lembaga, adalah calon tumbuhan baru. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ini, itu adalah bagian-bagian dari biji. Kita lihat itu ada kulit, kemudian ada keping biji dan lembaga. Sekarang kita masuk berdasarkan keping bijinya. Tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu biji berkeping dua atau dikotil. Contoh tumbuhannya yaitu
biji rambutan, biji nangka, dan biji durian. Maksud dari tumbuhan berkeping dua ini adalah ketika kita ambil biji itu bisa dibelah menjadi dua, terbelah menjadi dua. Nah, itu adalah tumbuhan dikotil. Nah, biasanya tumbuhan dikotil ini kita temukan pada tumbuhan yang berkambium. Ya, Nak. Nah, ini contohnya, ini ada biji nangka, biji durian, dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua adalah biji berkeping satu atau monokotil. Contoh tumbuhan biji satu ini adalah biji jagung, biji kelapa, biji padi, dan biji durian. Nah, ini contohnya, Nak. Nah, kenapa ini berkeping satu? Karena biji ini tidak bisa kita belah. Dia memang satu, tidak bisa kita tidak terbagi lagi, tidak terbelah lagi. Dia memang satu. Kemudian karena kita sudah membicarakan bagian tumbuhan tadi, untuk lebih memantapkan anak-anak ustazah, sekarang tugas anak-anak ustazah semuanya adalah membuat gambar bagian-bagian tumbuhan yang tertera pada gambar ini ya. Nah, buat seperti ini dan buat juga angkanya, tuliskan semuanya seperti pada gambar ini. Kemudian dibuat secantik mungkin, diwarnai. Ingat ya, di buku tulis kita diwarnai, kemudian kasih ke ustazah atau kirim ke wali kelasnya masing-masing. Oke, secantik mungkin ya, Nak, agar nilai prakteknya bagus. Kemudian, Nak, setelah kita tahu bagian-bagian tumbuhan, berarti kita harus menjaga bagaimana tumbuhan itu bisa hidup subur, asli dan indah kita lihat. Nah, kita masuk sini menjaga kelestarian lingkungan. Nah, apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Nah, yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup itu merupakan lingkungan. Lingkungan terdiri atas dua unsur. Yang pertama ada benda mati, yang kedua makhluk hidup. Contohnya lingkungan tanam padi ya. Di lingkungan tanaman padi ini terdapat tanah, air, udara, rumput, sinar matahari, belalang, burung, ular, tikus. Nah, ini adalah contoh lingkungan tanaman padi. Semua yang ada tertera di sini kita temui di sawah ya, di lingkungan tanaman padi. Kemudian tanah yang subur menjadi tempat yang baik untuk tumbuhan tumbuh dan berkembang. Karena di tanah subur ini banyak terdapat zat hara di dalamnya untuk kecukupan makanan dari tumbuhan tersebut. Tanah subur menyediakan semua kebutuhan makanan bagi tanaman. Makanan tanaman berupa apa tadi? Zat hara. Dari mana kita dapatkan tanaman mendapatkan zat haranya? Dari dalam tanah. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup tanaman dapat dilakukan pemupukan dan penyemprotan obat-obatan jika tanaman diserang hama dan penyakit. Penyemprotan dan pemupukan harus sesuai dengan dosis agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, lihat ini ya. Kalau tertib kita melakukan penyemprotan atau pemupukan, nah tanaman akan kita dapatkan hasil yang baik. Pencemaran dapat mengakibatkan keseimbangan lingkungan terganggu dan pada tanaman hasil panen akan rendah. Penyebab keseimbangan lingkungan terganggu ini ada dua faktor ya, Nak. Yang pertama itu faktor alam atau bencana alam. Contoh faktor bencana alam ini gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami, dan angin topan. Yang kedua itu faktor manusia.
Karena apa? Karena tidak bijak dalam mengelola SDA atau sumber daya alam. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penyebab keseimbangan lingkungan terganggu. Nah, Nana Ustazah, sekianlah materi kita pagi ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan anak-anak dapat memahaminya. Ingat ya, jaga kesehatan, jangan sampai bermain di luar agar tubuh kita tetap sehat. Nah, satu lagi, tugas jangan sampai lupa ya, kirim ke wali kelas masing-masing. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.